untuk obatnya. Itu loh. Selamat pagi. Wah, luar biasa ini sahabat-sahabat perempuan yang hadir di studio. Semuanya semangat loh. Sekali lagi selamat pagi. Pagi. Yeay. Tos dulu deh. Rasanya kalau hari ini kita lebih bersemangat ya, ini karena kebetulan hari ini adalah satu hari yang sangat istimewa. Berkaitan dengan baju ini kayaknya nih ya. Karena 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Mbak, siapa pahlawan kamu, Mbak? Kayaknya banyak deh pahlawan idola saya, tapi salah satu yang paling menginspirasi adalah Raden Ajeng Kartini. Kalau aku suka Cut Nyak Din. Cut Nyak Din. Kalau siapa? Kalau aku ke mamahku aja ya. Mengidolakan mamah ya. Sis. Iya. Mama rumah tangga yang penuh cinta kasih, dia pahlawan buatku. Nah, kalau aku senang sama Raden Ajeng Kartini karena dia adalah sosok perempuan yang punya semangat tinggi untuk belajar. Dengan segala keterbatasan situasi saat itu, tetap semangatnya tinggi dan tidak menghalangi untuk belajar. Yang paling penting tugas kita ini adalah meneruskan perjuangan dari para pahlawan dengan mengisi pembangunan. Ingat ya, meneruskan perjuangan tanpa tertekan atau stres. Nah, tapi yang juga menyenangkan Mbak Vera, saya yakin nih sahabat-sahabat perempuan yang juga senang nonton cerita perempuan dan semua yang hadir di sini adalah perempuan-perempuan yang selalu nggak pernah lelah untuk belajar, mendengarkan cerita-cerita inspirasi dari para narasumber, ya kan? Karena tadi perempuan penting untuk sehat mentalnya, karena dia jadi pusat emosi di rumah. Nah, ngomongin perempuan, narasumber kita atau bintang tamu kita kali ini adalah seorang perempuan muda yang punya kisah yang kisahnya cukup panjang, kayaknya semua juga ikut memperhatikan. Dynamic gitu ya. Dynamic banget dan pasti banyak cerita yang bisa kita simak dari bintang tamu kita yang satu ini. Siapa dia? Tetap di Cerita Perempuan. Nah, kira-kira semua yang ada di studio bisa menebak nggak siapa bintang tamu kita? bocoran sedikit ya Mbak Vera. Apa punya apa? Jadi dia ini sejak kecil sudah menjadi artis. Dari kelas 1 SD kalau nggak salah sampai dewasa pernah membintangi satu sinetron yang saat itu melejitkan namanya dia, Bidadari. Ya. Aku tahu lagunya. Tahu Orangnya gimana? cantik kan? Datanglah bidadari. Itu kan lagunya kan. Bagus, suara bagus. Itu belum nyanyi yang sesungguhnya Belum tuh. ya? Tapi itu sinetron masa kecil yang aku juga tonton setiap hari ketika itu. Enggak setiap Iya. hari, weekly ya waktu itu. Waktu itu masih kecil ya? Masih kan sebaya aku. Oh, saya ya. Terutama berhayal ada ibu perinya kayaknya. Ada ibu-ibunya, iya. Baik, oke. Kayaknya udah tahu ya siapa? Marsyanda. Langsung saja kita panggil untuk bergabung. Caca. Hai Caca. Ini cantik banget sih Caca. Cantik banget. Apa kabar Caca? Apa kabar? Seneng kan kalau cantik-cantik gini hadir di studio kan? Tuh. Cantiknya kayak bidadari ya. Apa kabar Caca? Baik, alhamdulillah. Hari ini pink-pink Iya, ya. pink-pink. Kalau ngelihat Caca begini kayaknya kelihatan masih ABG gitu ya. Nggak ketahuan kalau udah punya anak, setuju ya? Padahal Siana umurnya berapa sekarang? Udah mau 4 tahun. 4 tahun. Wah. 10 tahun lagi ABG dia. 10 tahun lagi ABG. Kemarin baru ulang tahun kan ya? Siapa? Siena. Siena. Siena Januari. Oh Januari. Januari akhir. Oh jadi Baru mau ulang tahun. kan kalau aku kan soalnya suka lihat Instagramnya Marsyanda. Kemarin abis bareng-bareng tuh aku pikir ulang tahun bukan ya? Enggak, bukan. Itu lagi main aja. Lagi main aja. Ih, menyenangkan ya. Dan Caca ini udah mulai menjadi artis sejak umur berapa ya, Ca ya? 1 SD kan ya? 1 SD. 1 SD. Pertama kali tuh main sinetron kamu? Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu aku main iklan. Begitu kelas 6 aku syuting sinetron Bidadari. Oke. Tuh Bu, kelas 1 SD ngapain dulu Bu? Pasti masih main-main Ini itu kita kan? lihat nih, kita lihat. Nah, Imut banget.
lucu banget. Kalau dulu Caca kelas 6 SD main sinetron Bidadari, kalau saya kelas 6 SD nonton sinetronnya Caca. Kita semua ternyata ngefans dan ngikutin ya. Dan bukan cuma ngikutin karya-karyanya Caca, tapi juga kita ngikutin semua kisah-kisahnya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu kalau Mbak Oki dulu sering nonton Bidadari. Mungkin kangen sama sinetronnya? Mau dong lihat Nah, kita intip lagi, ini dia ada tayangannya. Peri lucu banget ya tadi Peri. Peri lucu banget dia tuh masih kecil. Bagaimana? Cukup? Belum. Lala mau tiap malam Ibu Peri berubah jadi kecil lagi untuk temenin Lala tidur. Lala kan pengen punya adik. Tapi pada saat kamu tidur, Ibu Peri harus berada di tempat lain, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya udah. Ya Tuhan, kenapa aku bapak saya diambil ya Tuhan? Dan kenapa kok saya diberikan ibu tiri yang kejam seperti Tante Rika ya? Padahal di luar sana masih banyak ibu tiri yang lebih baik. Dan kenapa juga saya diberikan kakak tiri yang kejam seperti si bom-bom itu? Apa sebenarnya salah saya? Apa sebenarnya salah saya? Gimana kamu rasanya ngeliat tayangan tadi? Rasanya udah lama banget ternyata itu loh. Itu tuh udah berapa tahun lalu ya? Udah 15 tahun lalu kali. 15 tahun mukanya nggak berubah ya, cantiknya tetap sama ya. Dan yang hebat juga, dari kecil aktingnya luar biasa. Jago loh. Itu pakai nangis berderai-derai air mata. Iya loh. Jujur deh, Ca, itu pakai tetesan mata apa enggak? Jujur. Jujur itu aku 3 tahun pertama syuting sinetron, itu aku pakai tetes mata bohong-bohongan. Oke. Iya. Setelah 3 tahun baru aku nangis beneran bisa. Wah, emang udah jago deh tuh ya Ya terlatih akhirnya ya. ya perlu proses lah ya. Oke. Kan kamu memulai karir dari kecil banget. Nah, kamu kira-kira ada keinginan nggak sih Sienna untuk mengikuti jejak kamu? Kalau mengikuti jejak, kalau kelihatannya dari sekarang sih udah bakat-bakatnya ke arah Ada sana bakatnya? ya banget. Dia tuh makin rame orang, dia makin senang. Apa Oh, nih? gitu. Dia Acting apa nyanyi? Oh nyanyi. bikin performance di rumah, loncat Keren naik banget. sofa, Ini ya? terus joget-joget, terus pakai kayak Frozen gitulah. Dia kan lagi semua anak kan sekarang suka Iya, Frozen bener. ya. Dia tuh kayak denger-dengerin, do you wanna build a snowman? Dengerin Oke, bye. Gitu kan. bener banget. Nih dia, jadi sekarang ini udah terlihat dia senang menjadi pusat perhatian Seneng gitu. banget, ya. Tapi kalau Caca ngizinin nggak? Kalau aku sih ngizinin, asalkan dia pendidikan tetap jalan itu aja. Itu nggak boleh terganggu. Itu nggak boleh Udah terganggu. pernah ada yang nawarin belum untuk terlibat project Iya, apa project yang muda gitu boleh. Ca? Sebenarnya sih kalau untuk sekarang sih jangan dulu sih ya. Jadi walaupun udah ada beberapa tawaran, tapi aku dan Ben merasa biar dia masa kecilnya puas dulu deh gitu. Dan Oke. normal gitu. Tapi menyenangkan ya Mbak Vera, berarti Caca ini sama Ben terlepas dengan situasi yang ada sangat kompak Kooperatif dalam ya, dan berdua. kooperatif ya untuk Sienna ya. Iya. Aku dan Ben hubungannya alhamdulillah baik banget dan saling support satu sama lain lah ya. Karena kan kebutuhannya untuk Sienna juga. Iya, Keren menyenangkan ya. Nah, dengarnya asik. Lihat seperti itu. Nah, sekarang ini berarti Caca juga lumayan sering dong ya ketemu sama Sienna? Sering. Sering. Paling sering kalau ketemu ngapain? Kalau Quality time-nya tuh ngapain sih? pasti dia ngajak nyanyi itu udah pasti. Oke. Ngajak nyanyi, ayo ibu nyanyi, ibu jadi Anna, aku jadi Elsa. Oke. Dan ibunya suka ngeladenin. Kalau di tempat, kalau misalnya lagi nggak ada aku kan di sana kan nggak ada yang kayak aku Iya, ya, yang suka iya, nyanyi iya. muter-muter gitu. Jadi begitu ada aku dia paling seneng ngajak Langsung itu. jadi Ana dan Elsa kakak adik. Untung kamu nggak disuruh jadi Olaf ya. Snowman deh. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Caca Marsyanda. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Perempuan.